Selamat siang guys, balik lagi tentunya di YouTube channel kita. Setelah 2 minggu kita nggak bikin konten, kali ini kita banyakan barang-barang masuk ya guys. Jadi kebetulan kita itu kalau cari unit itu nggak sekedar asal ambil unit. Yang penting itu kilometer asli, nggak bekas sepet, bekas tabrak, dan itu persyaratan di Terang Agung Motor ya tentunya. Jadi kalau kalian beli itu enak. Nek mau balik no lagi ya boleh, nggak apa-apa, nanti kita beli balik lagi. Langsung aja tanpa basa-basi kita. Nah, bisa dilihat mungkin dari sebelah sisi sudut pandang sini ya guys. Kita kemasukan salah satu sedan Lexus ES300 Hybrid tipe luxury ya. Jadi mana kalau tipe luxury itu warna interiornya ini juga jarang ada. Ini warna interior yang paling aku seneng. Jadi warna interior itu wapi. Nah, bisa dilihat mungkin dari tampak depan. Aku jelasno secara singkat aja ya guys. Gambaran garis besarnya untuk Lexus ES. Dimana Lexus ini merupakan Lexus yang paling banyak diminati oleh teman-teman semua. Karena unitnya yang pertama jarang. Terus konsumsi BBM-nya yang cukup banget, wiritnya itu kebangetan. Jadi basisnya ini pakai mesin Camry hybrid guys. 2400, 16 valve, terus hybrid. Horsepower-nya dituning sama Lexus itu 215 HP tapi torsi 220 Nm. Becek lah. Untuk kota-kota, luar kota cukup oke. Untuk di bagian sini yang 2018 itu headlampnya sudah pakai proyektor ya. Kalau yang sebelumnya itu kan masih belum lancip-lancip. Kalau yang ini yang sudah lancip-lancip, sudah facelift. Di bagian sini model L, terus untuk bumper-bumper ada tekuan dan garnish chrome di bagian sini yang menimbulkan kesannya luar biasa, ganteng, mewah, dapat. Apalagi warna hitam ya guys. Ini persis dengan kakaknya yaitu LS500. Kita ya juga punya LS500 itu ready juga ya guys. Mungkin kameramen bisa geser, mungkin kita bahas untuk sebelah kanan. Di bagian yang ini untuk spionnya ini mirip dengan kakaknya yaitu Lexus LS500. Mirip Lexus LS500. Dan untuk di bagian body kalian nggak perlu khawatir ya. Kita kalau jual barang nggak sekedar asal jual. Jadi ini kondisinya full ori. Mungkin bisa dilihat no. Ori ya, nggak ono dempul. Kalau dempul itu tok gini kerasa, dempulannya itu kerasa, wis. Dan kalau kalian lihat dari belakang, kita lihat garis tekuan catnya itu benar-benar kondisi masih full orisinil ya. Untuk nggak lupa di bagian atas itu juga ada sunroof guys. Dan sunroofnya itu kalian bisa di model kalau mau style GDM itu kan bisa naik agak nangak gitu atau dibuka seperti ini. Itu juga bisa. Jadi ada dua settingan sunroof untuk di ES300 Hybrid. Terus yang kedua itu kondisinya ini masih mulus pol ya. Jadi nggak ada bekas kayak kena jemur, terus kena timpahan ranting pohon, itu nggak ada. Jadi benar-benar kondisinya masih full orisinil api mobilnya. Untuk pintu belakang nggak lupa. Oh ya, satu lagi guys, mungkin kameramen kita bisa agak munduran. Untuk basis wheelbase mundur kita ukur ya. Jadi di bagian sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini panjangnya 4 meter 975 guys. Dan lebarnya itu kita ukur lagi
1 2 3 4 5 itu 1 meter 895. Jadi lebarnya itu hampir 2 meter, terus panjangnya itu 4975. Jadi kenapa kok mobil lebih panjang itu naikannya lebih nyaman? Ya, betul sekali teman-teman. Jadi kalau mobil lebih panjang, otomatis untuk kita kendarai sama keluarga itu ndak lebih nggak gampang limbung gitu loh. Jadi dia masih stabil dibanding yang adiknya yang Toyota Camry itu lebih enak ini guys, karena ini kan premiumnya dari Toyota ya, Lexus ya. Mungkin kameramen kita bisa mendekat lagi. Nah, untuk fender orisinil ya, aman ya, bumper kancingannya masih pas semua ya. Terus untuk profil depan sama belakang, velgnya itu pakai ring 18 dibalut ban Bridgestone Turanza ya guys. Turanza ini bawaan ori 2018 tahunnya, 235/45 ring 18. Warnanya sangat cakep. Jadi perpaduan ciri khas eksterior warna hitam dengan warna apa ini guys? Ini silver matte ya, keren ya. Dan modelnya itu sangat cakep sih, worth it. Langsung aja kita bahas untuk di bagian belakangnya. Nah, untuk di bagian belakang kita bahas untuk tampak belakang ya. Tampak belakangnya kece ya. Stop lampnya itu sudah model yang baru, facelift. Jadi bedanya apa sih dengan 2021? Beda nih, itu ya ndak yang signifikan gimana ya guys? Ya tetap ciri khasnya LL gini masih sama. Terus mungkin yang paling beda itu di headlamp depan. Jadi headlamp depan itu kan awalnya Pro G ya. Itu nanti diganti sama Lexus itu di-upgrade ada kotak-kotak 3 gitu guys. Kayak gini contohnya. Nah, mungkin bisa dilihat dari penampakannya itu ya, dari gambar. Untuk di bagian bagasi ini juga sudah dilengkapi dengan power backdoor. Nggak lupa power backdoornya normal ya, normal, terus nggak ada minus. Ban serep lengkap, ban serepnya ada di bagian sini. Tuh lengkap, ban serepnya lengkap. Ini sudah pernah dipakai. Nah, kunci roda, terus sama dongkrak itu lengkap semua. Terus nggak lupa kalau kalian beli Lexus, kalian pasti dapat medical kitnya. Ini masih ada loh guys. Bayangno, sudah 5 tahun tapi kondisinya itu lengkap semua gitu loh. Ini segitiganya ya bosku. Jadi kalau kalian dalam keadaan darurat mau ganti ban, pakai segitiga, ben aman. Mungkin bisa dimundur dikit, kita tutup untuk coba ke semua ya. Dan yang paling canggih, ini fiturnya sudah sama kayak RX 300 ya. Jadi dia dilengkapi dengan kameranya itu ya juga sama. Tak lihat di bagian interior ini paling aku doyan lah. Mungkin bisa dilihat dari kameramen kita syutingkan, itu bagian door trimnya ini warnanya cakep ya. Coklat muda dengan coklat tua. Jadi kombinasi yang pas. Jadi kalau kalian beli mobil itu kalian beli nuansanya itu ndak bosen nih gitu loh. Kalau kalian masuk mobil nuansa hitam ketemu hitam lah yo bosen sih, lama-lama itu semakin bosen. Kalau ini sangat jarang sekali, betul-betul jarang. Dan speaker ini sudah pakai Mark Levinson, di mana speaker ini sudah pakai premium sound, jadi suara vokal, suara bass itu mantap. Kursi elektrik, pengaturan di bagian sini, electric seat, ada memori 3 slot memori. Terus untuk power window nggak lupa all auto. Jadi untuk down, untuk up-nya itu juga all auto. Untuk spion itu juga ada. Ini tak lihat ya guys. Nah, spionnya di bagian sini itu ada blind spot monitoring, atau yang kalau kalian tahu itu julukannya BSM, blind spot monitoring lah. Ya itu sudah lumrah ya di mobil-mobil baru ya. Untuk di bagian jok, nggak lupa kita bahas untuk di bagian jok dulu ya. Jadi di bagian joknya, bagian depan itu kulitnya bener-bener bau Lexus ya. Mantep ini rek, mobilnya ini kayak mobil baru. Istilahnya rek, kalian beli itu nggak nyesel pol. Wis bener-bener mantep, dan pengaturan seatnya ini elektriknya jalan semua. Jadi di bagian maju mundur, leg lining, terus sama di bagian
lumbar support itu jalan semua. Ini mungkin bisa dilihat ya dari kameramen kita, ini melendung ya, melendung ini. Jadi ini lumbar supportnya jalan normal. Terus nggak lupa kalau yang di ini ES ini kalian pengaturan kursinya mungkin bisa anu ya, cooler seat juga ya harusnya ya. Nah, oh ya betul, ini ada cooler seat ya, cooler sama heater seat ya. Jadi di bagian tengah sini ada pengaturannya. Nanti kita cinematic now juga ke teman-teman semua. Dan ini ketika aku masuk, posisi aku masuk, tutup pintu, cukup nyaman ya. Dengan warna interior brown yang membuat kesannya kalau kita itu di mobil itu nggak bosen, terus nggak apa ya, nggak bosen lah. Kalau misalnya kalian eksterior wis hitam, kasih interior hitam, susui lah bosen gitu loh guys. Terus di bagian setir kayunya ini masih cakep pol. Kursi apa di bagian setirnya ini bener-bener masih full orisinil. Jadi di bagian itu untuk layar depan itu sudah ada head up display di bagian depan. Terus ini seperti kakaknya ya, LS500 itu pengaturannya dari sini semua guys. Jadi mode berkendara, terus ini untuk traction control bisa dimatikan, itu dari sini semua, dari atas. Ini pedal shift masih sama dengan kakaknya, minusnya sebelah kiri, kanan untuk plusnya. Untuk di bagian tengahnya kita tunjuk dulu untuk multimedianya, itu terdapat apa aja sih, atau sama enggak sih dengan RX300. Untuk fungsi touchpad ini juga masih sama semua ya, jadi fungsinya itu masih sama. Ini audionya kita bisa pakai mirroring, jadi kalian bisa pakai Android ya. Android itu screen mirroring itu untuk transfer layar HP ini kalian ke layar tengah ya, jadi bisa nonton YouTube, Netflix, dan macam-macam lah, atau Disney Hotstar itu juga bisa. Terus ketika posisi aku mundur itu juga sangat cakep loh ya guys. Jadi kamera belakang itu sama dengan yang SUV-nya yaitu RX300 maupun NX200 untuk fitur gambarnya. Jadi gambarnya itu juga cukup bagus. Terus ini letak kamera 360-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau parkir atau mau apa itu sangat apik lah. Nggak susah lah. Parkirnya ya juga gampang, nggak ribet. Nah untuk di bagian kilometer, ini kilometer kalian bisa lihat ini kilometer 30.000 asli. Dan ini posisi lagi ngecas ya guys. Lagi ngecas itu apa sih kok? Nah ini fungsi hybridnya, dia dicas oleh engine ya, yang sesuai aku tadi bilang engine-nya itu 2500 cc nya, nggak turbo, tapi mesinnya ini basis sama dengan mesin Camry hybrid, cuma sudah dituning sama Lexus menghasilkan output horsepower 215 dan torsi 220 Nm. Dan ini kalau kalian pencet the mode sport, nah otomatis speedonya berubah semua ya. Jadi sama layar tengah itu juga berubah, ada sportnya. Cakep ya, keren ya, mantap ya. Ini yang mode eco. Kalau eco dia ada birunya di bagian sini. Ini sekarang aku di bagian belakang ya, tak bahas dulu untuk bagian door trim. Jadi di bagian belakang itu kulitnya bener-bener cakep ya. Mungkin kameramen kita juga bisa lihat ke penonton juga. Ini warnanya brown two tone sama kayak depan. Jadi ini coklat gelap, ini coklat muda. Speakernya Mark Levinson dan ini ada sun visor, atau tirai di bagian pintu belakang itu lengkap. Jadi nggak kalah dengan Lexus RX300 ya. Untuk fitur itu masih sama semua. Ini juga ada semua lengkap. Jadi privasinya nggak ketinggalan. Sekarang aku coba masuk ke bagian belakang ya bosku. Jadi ketika aku posisi masuk itu untuk duduknya itu sangat cukup lega juga ya. Jadi kaki kalian itu mungkin bos-bos muda ini bisa sampai masuk, ini kakinya bisa selonjor ini. Ini kan cuma berhubung aku pakai sepatu ya, jadi ngepres sama bagian depan. Terus nggak kalah ini ada TV belakang, monitor belakang itu sama dengan kakaknya RX300. Kalau yang RX300 itu kan tombolnya di sini, dia di samping guys. Jadi di samping. Terus ini mungkin
agak geser. Nah, ini ada keluar Lexus ya. Ini monitor lagi tak nyalakan. Fungsinya normal semua nih. Touchscreen-nya normal, nggak ada masalah. Ini sekarang tak matiin dulu. Nah, terus yang paling gokil lagi itu kalian bisa setting AC di bagian sini juga ya, bosku. AC-nya kalian bisa setting di bagian sini, bagian konsol tengah. Tuh, ini kulitnya juga masih mantep ya, dan bau Lexusnya itu dapat ya. Ini ada 2 slot cup holder. Nggak lupa di bagian sini untuk jeglekan ya guys. Jadi kalau misal mau tidur atau lebahan itu bisa. Jadi kursi belakang ini bisa diatur sama dengan kakaknya yaitu LS 500 kayak gini. Nah ini posisi paling tegak ya. Kan tak tidur no ya bosku. Ya toh? Ini benar-benar mobil yang super nyaman dan worth it. Dengan harganya yang sekarang nanti tak bahas di ending videonya. Harganya berapa dan harga barunya yang sekarang itu berapa. Nanti tak bahas semua. Sekian, ini tirai belakang juga bisa diatur juga di bagian sini tengah semua lah. Nanti tak tunjuk shoot-shootnya juga. Sekarang kita bahas untuk mesinnya yuk. Kondisi unit nggak bekas nabrak, nggak bekas apa sepetan atau dempulan. Ini kalian bisa dengar toh? Ori ya, ini kualitas kita jamin oke. Jadi kalau kalian minta garansi sama Tams Channel, kalian cocok harga, cek on di bengkel nggak apa-apa. Jadi sama-sama puas. Jadi belinya ketika transaksi itu puas semua guys. Jadi antara penjual dan pembeli itu cakep puas gitu. Sekian itu dulu review kita di Lexus ES 300 Hybrid. Nantikan unit yang akan masuk, dan ini yang benar-benar gokil dan kilometernya antik, SUV keren, brandnya Toyota juga. Ini langsung aja nanti tonton di episode selanjutnya ya bosku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen Tams Channel guys, agar kita semakin semangat membuat konten-konten otomotif ke teman-teman semua. Thank you ya guys, see you next video, bye bye.